Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah Bersuara. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang sejarah dan peristiwa penting yang membentuk bangsa kita. Saya Rima Ismayanti sebagai host di podcast ini, dan hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa bersejarah yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran Medan Area. Hari ini saya nggak sendirian, sudah hadir dua narasumber yang akan membantu kita menggali lebih dalam tentang peristiwa ini. Nah, ini dia narasumber kita hari ini. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki. Dan saya Iqbal Maulana. Kami berdua sebagai narasumber di podcast ini. Senang sekali bisa berbincang dengan kalian berdua. Saya ada beberapa pertanyaan nih buat kalian. Langsung aja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area merupakan suatu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia kepada sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, yang kedua, jadi gimana sih awal mula pertempuran Medan Area ini bisa terjadi? Nah, jadi gini, pada 9 Oktober 1945, sekutu membonceng Nica mendarat di kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya kedatangan sekutu dan Nica disambut baik oleh rakyat Medan. Gubernur Sumut Teknu Muhammad Hasan mempersilahkan tim Rapwi untuk menjalankan misinya, yaitu membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa dan melicuti tentara Jepang serta mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Gubernur juga mengizinkan tentara sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Namun pada kenyataannya sekutu dan Nica malah mempersenjatai bekas tawanan yang mereka bebaskan serta membentuk Medan atau KNIL yang memiliki tugas untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia pimpinan Ahmad Tahir pada tanggal 13 Oktober 1945 di hotel yang terletak di Jalan Bali di kota Medan, Sumatera Utara. Terjadi insiden antara pemuda dan dengan sekutu. Hal tersebut dikarenakan tentara sekutu yang menginap di hotel tersebut merampas dan menginjak-injak lencana merah putih dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang amarah pemuda Indonesia sehingga Barisan Pemuda dan TKR menyerbu hotel tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, terus kok bisa ya pertempuran ini makin lama makin sengit? Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan besar dengan tulisan Fixel Boundaries Medan Area dari berbagai sudut pinggir kota Medan. Sejak saat ini Medan Area menjadi sangat terkenal. Tindakan para pihak Inggris ini juga menjadi pelanggaran kedaulatan serta tantangan bagi para pemuda di saat bersama Inggris, dan Nica juga melakukan berbagai aksi pembersihan kepada unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Para pejuang Medan Area ini membalas aksi-aksi sekutu dan Nica sehingga konfrontasi pun menjadi tidak dihindari. Akibatnya wilayah Medan kemudian menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dan dilakukan dibalas dengan aksi penggempuran. Bahkan sering terjadi pertempuran dari angkatan senjata. Pada 10 Desember 1945, Nica dan pasukan Inggris berupaya menghancurkan konsentrasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Traps. Tepati usaha tersebut tidak berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Pada saat bersamaan beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Dengan adanya peristiwa ini kemudian menyebabkan Jenderal Ted Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata yang mereka miliki. Barang siapa yang tidak patut maka akan ditembak mati. Pada bulan April 1945, tentara Inggris kemudian
kemudian mulai berusaha mendesak pemerintah RI di Medan untuk kemudian keluar dari kota Gubernur Makassar, DPD TKR, serta wali kota RI akhirnya dipindahkan ke Pemalang Siantar. Demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan pada tanggal 10 Agustus 1945 di tebing tinggi. Diadakannya sesuatu pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di medan area pertempuran ini akhirnya menghasilkan pembentukan suatu komando yang bernama Komando Resimen Laksana Rakyat Medan Area dan dibagi menjadi 4 sektor yang dibagi lagi juga menjadi 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Makassar Komando ini juga berkedudukan di Sudi Mengerti Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan dari Medan Area. Pertanyaan yang terakhir nih, kapan dan bagaimana pertempuran Medan Area berakhir? Pertempuran Medan Area berakhir secara bertahap ketika pasukan Indonesia berdesak dan harus mundur keluar kota akibat tekanan dari Belanda dan sekutu. Puncaknya terjadi pada 1947 ketika Belanda melancar agresi militer yang membuat mereka menguasai kota Medan dan sekitarnya. Meskipun pertempuran besar di dalam kota berakhir dengan mundurnya pasukan Indonesia ke daerah pinggiran dan pedesaan, perjuangan tidak benar-benar berhenti. Para pejuang melanjutkan perang gerilya hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam konferensi meja bundar tahun 1949. Jadi secara garis besar pertempuran Medan Area bisa dikatakan berakhir sekitar 1947, tepatnya pada tanggal 15 Februari ketika Belanda menguasai Medan, tetapi bertawanan rakyat berlangsung hingga pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949. Pembahasan tentang pertempuran Medan Area benar-benar membuka wawasan kita tentang betapa besar perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebelum kita tutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita hari ini, Ihwan Maulana dan Muhammad Zaki, atas wawasan dan ceritanya yang luar biasa. Dan tentu saja terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Rima Ismayanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar sejarah. Dan jangan lupa, kita adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.